Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Augustina Sari dengan NIM 2005097455, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi UNESA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pembahasan pertama adalah sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969, di mana saat itu Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk sebuah jaringan. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Tujuan awalnya diciptakan internet oleh pemerintah Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Jadi, jika sewaktu-waktu perang terjadi, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Nah, pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET yang fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, dan yang kedua adalah MILNET yang fokus mengurusi keperluan militer. Lalu ada runtutan sejarah internet. Yang pertama tahun 1958 sampai 1959, di mana Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek bernama ARPANET. Yang kedua tahun 1980, masyarakat mulai memiliki PC. Pada tahun ini, internet mulai dipakai secara luas untuk mengirim email dan file transfer protokol. Yang ketiga tahun 1986, didirikannya National Science Foundation Network atau NSF-NET dan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Yang terakhir pada tahun 1992, yaitu konten audio dan video mulai bermunculan yang dapat dinikmati internet. Lalu ada tahun perkembangan internet. Yang pertama tahun 1993, di mana munculnya website. Yang kedua tahun 1994, Yahoo didirikan. Tahun 1995, eBay dan Amazon didirikan. Tahun 1998, debutnya Google. Tahun 2003, munculnya Skype dan MySpace. Dan tahun 2004, Facebook dan Mozilla didirikan. Dengan adanya Facebook, internet semakin berkembang di era media sosial. Pada era tersebut, banyak aplikasi yang bermunculan dengan fitur-fitur yang berbeda. Pembahasan kedua kita yaitu sejarah internet Indonesia. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an, di mana saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network karena adanya semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kerjasama. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID, TLD-ID, primer yang dibangun oleh server UUNET, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain. ISP, Internet Service Provider pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth
kbps. Tahun 1995 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet, APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sampai tahun 2004 pengguna internet mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan akan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Sejarah warung internet. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang baru. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjor. Manfaat internet. Yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Yang kedua, sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang keempat, menghemat biaya dan waktu. Yang kelima, memperluas ruang pertemanan. Dan yang keenam atau yang terakhir, menjaga keamanan warga negara. Mungkin sekian informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.